Pernah nggak sih ngerasa susah banget buat ngomong di kelas yang rame? Nah, hari ini kita bakal bongkar satu strategi yang kelihatannya simpel banget, tapi dampaknya wow, bisa mengubah segalanya. Namanya adalah Think Pair Share, atau kita sebut aja TPS. Yuk, kita lihat gimana cara kerja metode yang bisa mengubah cara kita belajar selamanya ini. Coba deh inget-inget lagi suasana kelas yang tiba-tiba hening sunyi waktu guru lempar pertanyaan. Nah, kira-kira itu artinya semua orang lagi mikir keras atau jangan-jangan mereka nggak ada yang berani ngomong sama sekali. Nah, keheningan di kelas ini biasanya jadi pedang bermata dua loh. Inilah masalah yang coba dipecahkan oleh banyak banget pendidik. Seringnya sih akarnya itu dari model kelas yang tradisional. Guru ngejelasin di depan, kita sebagai murid ya dengerin, catat, udah. Model satu arah ya kayak gini ini emang cepet banget buat nyampein informasi, tapi kurang ngena gitu loh buat ngelatih kita berpikir kritis, berani debat, atau bahkan sekedar punya pendapat. Terus gimana dong cara kita mecahin keheningan itu dan bikin semua orang jadi ikutan? Jawabannya adalah ada dalam sebuah strategi yang simpel tapi elegan banget, yaitu Think Pair Share. Yang keren dari model ini tuh namanya aja sendiri udah ngejelasin semuanya. Prosesnya cuma 3 langkah. Yang pertama adalah think. Siswa dikasih waktu dulu buat mikir sendiri. Yang kedua, pair. Mereka diskusi sama satu temennya buat matengin ide. Dan yang terakhir adalah share. Nah, di sini setiap pasangan nge-share pemikiran mereka ke seluruh kelas. Simpel kan? Eits, jangan salah. Ini bukan tren baru loh. Model ini tuh udah ada dari tahun 1981 dan dikembangkan oleh Frank Kleiman. Artinya apa? Strategi ini udah teruji waktu dan terbukti manjur buat satu tujuan utama. Bikin setiap siswa itu berpartisipasi, bukan cuma jadi penonton di kelasnya sendiri. Nah, selanjutnya kita lihat beberapa definisi TPS menurut beberapa ahli. Yang pertama, NMS Nuryami berpendapat bahwa TPS ini merupakan kegiatan belajar dalam kelompok di mana anggota dalam kelompok tersebut akan bekerja sama untuk mencapai tujuan dari kelompok itu. Yang kedua, Komko Malasari menyatakan bahwa TPS ini merupakan model pembelajaran Think Pair Share adalah suatu cara yang efektif untuk membuat variasi suasana pola diskusi kelas. Dan yang terakhir adalah Julianto dan kawan-kawan. Dia berpendapat bahwa TPS ini merupakan salah satu pendekatan struktural dalam pembelajaran kooperatif. Setelah kita mengenal apa itu model Think Pair Share atau TPS, sekarang kita akan bahas sesuatu yang penting. Kenapa sih model ini digunakan dan bagaimana cara menerapkannya di kelas kita? Nah, yang pertama, tujuan model TPS. Ada 5 tujuan utama kenapa kita menggunakan model TPS ini. Yang pertama, meningkatkan keaktifan. Yang dimana supaya kita semua terlibat aktif dalam belajar, bukan cuma dengerin aja. Yang kedua, berpikir kritis. Ya ini melatih kita menganalisis masalah secara mandiri. Yang ketiga, komunikasi. Komunikasi ini membantu kita untuk belajar menyampaikan ide dengan jelas kepada teman. Yang keempat, kerjasama. Kerjasama membantu kita mempererat kolaborasi antar siswa. Dan yang kelima, hasil belajar dan motivasi. Nah, hasil belajar dan motivasi supaya kita makin paham materi dan semangat belajarnya naik. Nah, sekarang gimana sih cara mainnya? Ada 3 tahap utama yang harus kita lalui secara berurutan agar pembelajaran kita jadi lebih bermakna. Yuk kita bedah satu persatu. Tahap pertama yaitu think, yakni berpikir. Nah, tahap pertama ini kita diajar untuk berpikir mandiri. Pada tahap ini, guru akan memberikan sebuah pertanyaan atau masalah yang menantang. Di sini, kalian diberikan waktu sekitar 3 sampai 5 menit untuk mencari jawaban sendiri tanpa bantuan teman dulu ya. Tips buat kalian, sangat disarankan untuk menuliskan ide-ide atau jawaban kalian di kertas. Kenapa? Supaya ide cemerlang kalian gak hilang dan guru bisa melihat sejauh mana pemahaman kalian secara individu. Tahap kedua yaitu pair, yakni berpasangan. Setelah punya jawaban sendiri, kita masuk ke tahap kedua yaitu pair atau berpasangan. Sekarang, silakan berdiskusi dengan teman di sampingmu. Misalnya, teman sebangkumu sendiri. Di sini, kalian punya waktu 5 sampai 10 menit untuk saling bertukar informasi. Kalian bisa membandingkan jawaban, saling melengkapi ide yang mungkin tadi belum terpikirkan.
atau bahkan menyatukan dua ide berbeda menjadi satu jawaban yang lebih mantap. Yang ketiga, yakni tahap share atau berbagi. Tahap terakhir yang paling seru adalah share atau berbagi. Nah, inilah waktunya setiap pasangan berbagi hasil diskusinya dengan seluruh kelas. Guru akan memilih beberapa pasangan untuk mempresentasikan pemikirannya. Tujuannya apa sih? Nah, supaya semua kelompok bisa pada titik pemahaman yang sama dan mendapatkan jawaban yang paling benar berdasarkan masukan dari teman-teman yang lain. Jadi, jangan ragu untuk berbagi pendapat ya. Bagaimana sih sebenarnya penerapan think pair share pada kelas dengan 24 hingga 32 siswa? Coba kalian bayangkan situasi kelas tersebut. Di mana siswa dibagi menjadi pasangan-pasangan kecil, sekitar 12 sampai 16 kelompok. Sekarang coba Anda pikirkan, mengapa bukan kelompok besar melainkan hanya berpasangan? Jawabannya sederhana. Dalam kelompok kecil, siswa memiliki ruang yang lebih besar untuk berbicara, menyampaikan ide, dan terlibat aktif. Pasangan ini juga dibentuk secara heterogen. Lalu bagaimana dampaknya? Dampaknya, siswa dengan kemampuan yang berbeda saling melengkapi sehingga proses diskusi menjadi lebih kaya dan lebih bermakna. Dengan pola seperti ini, pembelajaran tidak lagi bersifat satu arah, tetapi berubah menjadi proses kolaboratif yang melibatkan seluruh siswa secara aktif. Sekarang, mari kita uji penerapannya dalam sebuah contoh soal, di mana diketahui suatu barang dibeli dengan harga Rp50.000 dan dijual kembali dengan harga Rp65.000. Pertanyaannya, berapakah keuntungan yang diperoleh? Coba Anda hitung sejenak. Sudahkah Anda mendapat jawabannya? Kemudian, pada tahap think, siswa mulai menganalisis dan menghitung secara mandiri. Di sini, setiap individu membangun pemahamannya sendiri. Selanjutnya, pada tahap pair, siswa berdiskusi dengan pasangan. Menariknya, seringkali muncul perbedaan jawaban. Nah, menurut Anda, apakah perbedaan ini menjadi masalah? Justru menurut saya tidak, karena perbedaan tersebut memperkaya proses berpikir dan membantu menemukan jawaban yang lebih tepat. Kemudian pada tahap share, hasil diskusi disampaikan kepada seluruh kelas. Nah, dan dari sini, bagaimana cara penyelesaian dapat dibandingkan dan diklarifikasi bersama. Lalu, bagaimana hasil akhirnya? Nah, dan dari sini diperoleh keuntungannya adalah sebesar Rp15.000. Jadi, apa yang dapat disimpulkan bahwa think pair share tidak hanya menekankan hasil akhir, tetapi juga proses berpikir, diskusi, dan interaksi yang terjadi di dalamnya. Pada sebuah metode atau strategi pasti terdapat kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Demikian pula dengan metode think pair share atau TPS ini, yang memiliki kelebihan sebagai berikut. Pada poin pertama untuk kelebihannya yaitu mampu memberikan kehadiran siswa di kelas. Hal ini terjadi karena proses pembelajaran dibuat lebih menarik dan tidak monoton seperti metode ceramah. Siswa tidak hanya duduk dan mendengarkan, tetapi diajak untuk berpikir, berdiskusi, dan berbagi pendapat. Poin kedua yaitu memberikan variasi dalam proses pembelajaran. Hal ini terlihat dari adanya beberapa tahapan kegiatan, yaitu berpikir secara mandiri, berdiskusi dengan pasangan, dan berbagai hasil diskusi di depan kelas. Poin ketiga yaitu membuat peserta didik menjadi lebih aktif dalam proses pembelajaran. Hal ini terjadi karena setiap siswa diberikan kesempatan untuk terlibat langsung melalui tahapan berpikir, berdiskusi, dan berbagi. Dan poin keempatnya yaitu mampu meningkatkan jiwa sosial peserta didik. Hal ini terlihat dari adanya kegiatan berpasangan dan berbagi, di mana siswa harus berinteraksi, bekerja sama, dan saling menghargai pendapat. Selain kelebihan, terdapat juga kekurangan pada metode ini. Kekurangan yang pertama yaitu proses pembelajaran yang dapat didominasi oleh beberapa peserta didik yang lebih menonjol, di mana hal ini biasanya terjadi karena adanya perbedaan tingkat kepercayaan diri, kemampuan berbicara, atau pemahaman materi antar siswa. Dan poin kedua pada kelemahan ini yaitu memerlukan waktu yang cukup banyak untuk melakukan diskusi secara mendalam. Hal ini disebabkan karena setiap tahap
Mulai dari berpikir secara mandiri, berdiskusi dengan pasangan, hingga berbagi hasil di depan kelas, membutuhkan alokasi waktu tersendiri. Poin ketiga yaitu ketika suasana diskusi sudah hangat dan peserta didik berani mengemukakan pendapatnya, seringkali sulit untuk membatasi pokok masalah yang dibahas. Poin keempat yaitu ketika jumlah peserta didik terlalu banyak, maka kesempatan setiap siswa untuk mengemukakan pendapat menjadi terbatas. Hal ini terjadi karena waktu yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah siswa, terutama pada tahap berbagi di depan kelas. Akibatnya hanya beberapa siswa atau pasangan saja yang mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan hasil diskusinya. I just had to let you know you're End of flashback. Mempererat kolaborasi. Model kelas yang tradisional. Kita Dan yang ketiga adalah share. Think X. Think. Pada